Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali jumpa dalam nuansa pencerahan hati. Kali ini kita akan membawakan terkait dengan kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dalam hal ini membahas tentang penolakan bisa jadi adalah pemberian. Penolakan bisa jadi adalah pemberian. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ini menuturkan, mata a'toka asyhadaka birrahu wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqabilun biwujudi lutfihi alaik. Ketika dia Allah memberimu, dia Allah mempersaksikan kebaikannya. Ketika dia tidak memberimu, dia memperlihatkan keperkasaannya. Pada semua itu, dia memperkenalkan diri kepadamu dan mendatangimu lewat kelembutannya. Sahabat-sahabatku sekalian, saat Allah memberimu sesuai yang kau harapkan, inginkan, dambakan, merupakan karunia Allah berupa kebaikan-kebaikannya, rahman rahimnya, kasih sayangnya. Dan ketika Allah tidak memberimu, itu menunjukkan keperkasaannya. Dan keduanya, jika Allah diberi maupun belum diberi apa yang kita inginkan, merupakan Allah mendatangimu lewat kelembutannya. Lebih lanjut, Syekh Ibnu Athaillah menuturkan, innama yu'milukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Yang membuatmu sakit ketika tidak diberi adalah karena engkau tidak memahami hikmah Allah di dalamnya. Jelas bahwasanya yang membuat kita tidak nyaman, sakit, resah, gelisah, gundah, pilu, duka, stres, depresi ketika tidak diberi yang kita inginkan, belum juga kunjung tiba yang kita harapkan, dikarenakan kita tidak memahami akan hikmah yang Allah berikan di dalamnya. Karenanya penting kita hayati sekali lagi, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Saat diberi rahman rahim, kasih sayang, kebaikan Allah, alhamdulillah. Belum diberi, jangan ada penolakan. Saat kita menolak, maka kita sedang menolak kelembutan pemberian Allah, menolak hikmah yang besar yang diberikan Allah, menolak kebaikan yang melimpah ruah banyaknya yang Allah hendak berikan pada kita. Untuk itu penting untuk masuk ke dimensi hikmah. Lebih lanjut, Syekh Ibnu Athaillah menuturkan, rubbama fatahalaka babat ta'ah
wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Ada kalanya dia Allah membukakan pintu ketaatan untukmu, namun tidak membukakan pintu penerimaan. Dan ada kalanya Allah menetapkan bagimu berbuat dosa, namun ternyata dosa itu menjadi sebab kau sampai kepadanya. Ada kalanya Allah membuka pintu ketaatan, rajin kita, tekun kita ibadah, namun belum membuka pintu penerimaan. Dan ada kalanya Allah menetapkan kamu berbuat dosa, yang mana dengannya ternyata Allah ingin membuat kau sampai kepadanya. Saat kita tekun ibadah, penerimaan belum, yang kita harapkan Allah memberikan karunia-Nya agar kau tetap istiqomah. Dan boleh jadi saat kau berbuat dosa, di sana ada sebuah penyesalan yang teramat sangat, sehingga membuat sadar dan tersadarkan taubat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Abdullah menuturkan, ma'siyah aw rasat zullan wa ibtikaran khairun min ta'atin aw rasat aizan wastikbara. Maksiat yang melahirkan rasa hina dan kekurangan lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa sombong dan bangga diri. Sahabat-sahabat sekalian, intinya dalam kondisi apapun kita bisa taat, ditaatkan oleh Allah. Kita hakikatnya la haula wala quwwata illa billah. Saat kita melakukan hal ihwal yang terhindar dari maksiat, itu pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penting adanya sebuah penerimaan, jangan ada penolakan terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke gerbang hikmah. Dan saat kita tekun ibadah, permohonan belum dicapai, belum terkabul, teruslah istiqomah di jalannya. Dengan demikian akhirnya kita akan merasakan lapang sempit, sehat sakit, mudah sulit dalam kondisi apapun. Yang terpenting kita selalu dalam nuansa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam akhlakul karimah. Semoga Allah rahmati berkahi, ridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.